Udah oke. Kita mulai aja langsung ya, market insight pagi hari ini, tanggal 6 Maret 2024. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, untuk market insight hari ini kita bahas dulu data yang rilis semalam ya. Berarti cukup mengejutkan ya, kemarin gold masih di kisaran harga dia 2120 ya sampai 2125 lah kurang lebih. Namun kemarin saat data rilis di jam 10 PM, ISM Service PMI, gold tiba-tiba melonjak naik ya, itu spike sampai ke 2142 ya, lalu di 2139 ya, sekitaran area 2140-an, lalu sekarang dia turun lagi. Oke, sebenarnya dari kemarin udah gua sering sounding ya untuk masalah gold ini kalau bisa jangan ambil, posisi sell dulu ya, karena memang benar-benar lagi, bullish banget, lagi kencang banget bullish-nya ya. Ditambah lagi semua data tadi malam untuk USD, jasa PMI ya, lalu orderan pabrik, factory order, sama economic optimism aja nih semuanya jelek semua ya. Bahkan di, tadi malam pun juga ada FOMC ya, dari member Barspeaks, di mana update dari si member Barspeak ini juga bilang kalau memang pemangkasan suku bunga ini juga masih ada kemungkinan indikasi dilakukan di bulan Juni. Masih sama sebenarnya sama yang si kemarin tuh lupa siapa namanya ya, dia ngomong ya. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan dengan kondisi yang sekarang untuk XAU ini secara tren dia lagi benar-benar bullish ya, benar-benar bullish, dan kalau skenarionya adalah nanti malam ya jam 10 ini ada job opening ya, lalu eh, si Fed ya, Powell testifies, mereka statementnya ternyata nggak ada yang positif sama sekali, lalu ADP non-farm employment change-nya dia juga ternyata jelek ya, berarti ada potensi gold ini akan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, mungkin bisa mencapai di atas 2150 dolar per troy ounce. Oke, jadi hati-hati dulu ya, hindarin dulu untuk kita ngambil posisi sell untuk berharap harganya turun panjang ya, karena kita masih membutuhkan data-data di minggu ini ya, apalagi minggu ini pun juga ada NFP ya, tergantung gimana data nanti malam dan besok untuk menyimpulkan kemana arah NFP minggu ini. Dan ditambah lagi untuk nanti malam jam 8.15 ada ADP non-farm payroll, di mana kalau misalkan kita lihat ADP ini datanya adalah terakhir di kuartal keempat itu dia dominan jelek ya. Desember, November, Oktober dia ternyata jelek semua sih. Di Januari ya 2 kali bisa dibilang datanya masih mix ya. Dan di Februari ini nggak kelihatan datanya berapa. Namun ada kemungkinan besar untuk ADP, kemungkinan besar ya, nanti malam juga akan kembali melemah lagi atau jelek lagi datanya. Kalau misalkan ADP-nya jelek, lalu JOLTS job opening-nya jelek, seperti biasa, berarti ada kemungkinan besar non-farm di hari Jumat jelek juga datanya. Kalau ADP-nya nanti malam jelek, ditambah lagi dengan sentimen-sentimen negatif dari si Powell ya memberikan statement, pasti akan membuat harga gold jauh lebih tinggi dari sekarang, bahkan mungkin bisa di atas 2150 per troy ounce lagi. Oke. Nah, kira-kira kemana harga gold untuk pagi hari ini ya? Ada kemungkinan besar untuk harga gold pagi hari ini dia bisa turun sampai di kisaran harga ini 2120 sampai 2110, kurang lebih sampai situ untuk koreksi harga hari ini ya. Dan nggak bisa menutup kemungkinan mungkin dia bisa sampai di kisaran harga ini 2107 sampai 2090, di bawah 2100, tergantung gimana statement Powell nanti malam dan data-data yang akan rilis nanti malam. Namun kalau dengan skenario pertama ada kemungkinan besar nanti malam datanya ya bagus, ya berarti gold kemungkinan besar koreksi bisa sampai 2120 sampai 2110 aja range harga koreksinya, dan lalu gold akan melanjutkan tren bullishnya lagi. Kalau misalkan datanya ternyata ada yang uh, bagus ya, datanya bagus, ya otomatis kan menjadi sentimen negatif terhadap gold, masih kemungkinan besar gold akan turun cukup signifikan. Bisa mungkin di bawah 2100 lagi ya. Paling jeleknya datanya sampai situ, atau penurunan goldnya bisa sampai situ. Oke.
Skenario kedua adalah kalau memang datanya mix ya. Kalau memang datanya mix, ada yang bagus, ada yang jelek, ya sebenarnya gold masih tetap dominan bullish ya, walaupun memang bullish-nya akan eee, nggak terlalu signifikan sih, namun tetap dominan bullish karena mengikuti tren besar arah gold ini kemana, seperti itu. Oke? Jadi kalau ada yang mau cari posisi sell ya mungkin bisa ambil scalping aja maksimal 5 poin sampai 7 poin lah maksimal, nggak bisa terlalu berharap jauh ya, kecuali memang mau, coba trading news nanti malam ya, coba untung-untungan mungkin bahasanya kalau memang news-nya bagus ya berarti bisa, menurunkan harga gold sangat signifikan, biasanya seperti itu. Ya, oke. Namun jangan, berharap harga gold ibaratnya sekarang itu akan kembali turun seperti skenario beberapa bulan lalu ya di Desember, after Desember dia mencetak rekor tertinggi, dia langsung turun sampai kurang lebih ya 1 bulan tuh Januari, dia dari 2100 hampir 2148 dia bisa turun sampai ke 1972 ya. Mungkin bisa sampai situ ya, namun dengan kondisi market yang sekarang atau kondisi ekonomi yang sekarang kemungkinan akan sulit banget untuk, gold kembali ke harga di bawah 2.000 lagi. Ya apalagi secara teknikalnya ini udah bener-bener, bullish banget ya, ditambah lagi juga nggak ada sentimen, negatif yang membuat harga gold itu akan kembali tertekan ya. Karena sekarang fokusnya masih masalah pemangkasan suku bunga yang bisa dibilang masih belum fix ya, atau masih tentatif ya. Oke, itu untuk gold. Lalu untuk USD Japanese Yen, bisa dibilang sekarang yen ini masih tetap sideways aja sih ya. Dari minggu kemarin dia sempat, mengalami penurunan 149, lalu dia naik lagi, bisa dibilang ya masih sideways ya dari, bulan Februari kurang lebih. Dari Februari dia masih di kisaran range 149, terendah dan di 150.800-an. Jadi belum ada kepastian ini, gimana yen ini ke depannya ya. Karena sampai sekarang juga yen nggak ada update masalah fundamental sama sekali. Karena, sampai sekarang pun inflasi di Tokyo ya, itu dia naik di 2,6 persen dari yang sebelumnya itu 1,8% secara year on year, secara tahun ke tahun. Berarti inflasi di Tokyo itu naik 0,8% dalam kurun waktu, eee, 1 tahun ya. Namun sampai sekarang belum ada kepastian juga dari Bank of Jepang untuk, memberikan sentimen positif terhadap mata uangnya sendiri atau mengumumkan mengakhiri tingkat suku bunga yang negatif ya. Belum ada, jadi ada kemungkinan besar yen masih akan tetap stagnan atau masih akan tetap sideways untuk USD Japanese yen. Oke. Kalau untuk, cross pair yen yang lain seperti Aussie yen, lalu Canadian yen, bahkan Swiss franc yen, ini sebenarnya semuanya akan kembali, melemah lagi ya, atau yennya menguat dibandingkan US dollar ya. Jadi bisa teman-teman lihat Aussie yen dia sudah kembali mulai melemah, lalu Canadian yen melemah juga, Swiss franc yen melemah juga, lalu, Euro yen juga kembali melemah, dan GBP yen ya, dia agak mau melemah namun sedikit ya. Nah selain GBP yen, semua yang ada yen ya, Aussie, Euro, Kanada, Swiss franc itu semuanya potensi melemah semua. Karena apa? Ya karena memang yennya jauh lebih kuat dibandingkan mata uang yang lain, dibandingkan mata uang yang tadi gue sebutin, kecuali dengan GBP dan US dollar. Oke, itu untuk yen ya, update-nya sampai sekarang belum ada perubahan. Lalu untuk, oil, sampai sekarang oil masih stagnan aja di kisaran harga 79, tertinggi sampai ke 77 paling rendah. Di sini sebenarnya dapat update lagi ya kalau memang oil ini tertekan karena, ekonomi China ini dia mengindikasikan pertumbuhan ekonomi di tahun ini di sekitar 5% ya, sekitar 5%. Berarti bisa kurang, bisa lebih ya. Berarti kan target ekonomi China sebenarnya adalah di 7% tahun ini, namun mereka hanya sounding di 5% aja. Ya berarti ini membuat sentimen negatif terhadap oil ya. Jadi oil agak sedikit tertahan kenaikannya karena memang salah satu dari negara importir oil terbesar ya China itu ibaratnya masih kurang optimis. Namun mungkin itu hanya sifatnya sementara aja ya. Kalau kita lihat masalah pemangkasan yang masih akan terus dilanjutkan dan ditambah lagi kemungkinan besar
China nanti rilis data-datanya ya, entah di tanggal berapa belum dicek lagi, ya mungkin besok ya ada trade balance lah dan lain-lain, atau industri manufaktur China ini pasti kalau misalkan bagus ekonomi China, pasti akan membuat harga oil kembali naik lagi, namun dengan skenario kenaikannya yang, bisa dibilang nggak terlalu signifikan ya, maksudnya naiknya tuh slow naiknya slow ya, kecuali memang, OPEC mengumumkan akan memangkas, produksi minyak yang jauh lebih masif lagi, mungkin akan bisa menjadi harga oil lebih tinggi dari yang, sekarang ya, dari range sekarang. Bisa jadi oil akan menembus di atas 81 lagi, oke? Lalu, euro dan GBP sebenarnya dia masih sama pergerakannya ya, masih tetap, bullish namun perlahan banget. Bisa dibilang euro dan GBP ini secara fundamental dia masih belum ada update ya, masih sama, dia masih agak, melemah secara ekonomi, masih coba memulihkan dari, ekonomi dia ya gara-gara ikut campur masalah Rusia dan Ukraina. Namun dengan, kondisi US dollar yang sekarang melemah, itu pasti akan membuat GBP dan, euro ini, mendapatkan sentimen yang positif, ya otomatis mereka ada potensi untuk kembali bullish lagi, naik lagi ya. Apalagi kalau didukung dengan data-data US yang nanti malam rilis ini ternyata jelek, pasti akan lebih membuat mereka, mendapatkan sentimen yang positif atau membuat kenaikan mereka itu lebih signifikan dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Lalu untuk, Dow Jones, Nasdaq, S&P, dan Nikkei sebenarnya, mereka masih bisa dibilang sama aja, trennya masih tetap bullish ya, namun untuk Nasdaq dan Dow Jones ini bisa dibilang, terkena aksi aksi profit taking aja sih, harga udah terlalu tinggi, lalu kondisi Amerika juga sekarang manufaktur dan jasanya ini sedang menurun, ya otomatis harga dari, Dow Jones dan Nasdaq ini kembali melemah lagi. Namun melemahnya ya bisa dibilang nggak terlalu signifikan banget ya. Kalau kita ukur berdasarkan, satuan pip atau berapa pip dia, melakukan penurunan dibanding dia melakukan, atau harga itu bullish dari beberapa, minggu yang lalu. Jadi secara, ekonomi Amerika sekarang agak sedikit melemah di industri manufaktur dan jasa, ada kemungkinan besar indeks US ini, Dow Jones US 100 atau Nasdaq dan S&P, dia akan kembali melemah, namun melemahnya biasanya nggak terlalu signifikan ya, apalagi kalau masalah isu pemangkasan suku bunga digoreng kembali atau digaungkan kembali, pasti mereka akan kembali naik lagi, oke. Nikkei masih sama pergerakannya ya. Mau yang Jepangnya melemah, mau yang Jepang menguat, sebenarnya Nikkei ya sama aja sih, tetap bullish juga, ya. Kemarin mencetak rekor tertinggi 40.300, yang kemungkinan besar dia akan bisa sampai ke 41.000 secara long term-nya. Oke, itu aja mungkin, market insight dari gue pagi hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum mengerti?